Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Fiardi. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan. Hubungan kerja karyawan dan pengusaha. Mereferensi ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja merupakan hubungan di antaranya pengusaha dan karyawan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini merupakan simpul awal yang kedepannya membentuk hubungan di antaranya pengusaha dan karyawan dalam mengatur hak dan kewajiban mereka dalam ruang lingkup ketenagakerjaan. Sebuah hubungan kerja mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selengkapnya, Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hak dan kewajiban karyawan. Hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut. Hak atas kesempatan dan keperlakuan yang sama. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Hak atas penetapan tenaga kerja. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan. Hak untuk istirahat dan cuti. Hak untuk melaksanakan ibadah. Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Hak atas upah yang layak. Hak kebebasan berserikat. Hak untuk melakukan mogok kerja, dan yang terakhir adalah hak atas pesangon bila di PHK. Setelah mengetahui apa saja hak-hak yang didapatkan seorang karyawan, maka selanjutnya memahami apa saja kewajiban karyawan yang juga menjadi hak dari perusahaan. Pada umumnya, kewajiban karyawan terbagi menjadi 3 hal, yaitu kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan yang telah ada pada perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Setiap karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kewajiban loyalitas, yang artinya karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Hak dan kewajiban pengusaha. Seorang pengusaha atau pemilik bisnis adalah inisiator yang bersedia mengambil resiko untuk menjalankan sebuah perusahaan. Seorang pengusaha juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ia mampu memberikan lowongan pekerjaan. Maka negara merasa perlu untuk memberikan aturan yang dapat melindungi sebagai seorang pemilik usaha. Berikut dan kewajiban pengusaha selaku pemilik bisnis. Berikut ini penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, hak untuk ditaati. Yang kedua, hak atas konfidensialitas. Yang ketiga, hak atas loyalitas pegawai. Yang terakhir, hak untuk membantu tata tertib. Jika perusahaan telah mendapatkan semua haknya dari karyawan, maka ia kini wajib memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban upah. Yang kedua, kewajiban memberi kesempatan yang sama. Kewajiban memberikan pelatihan kerja. Kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi. Kewajiban memberikan fasilitas keselamatan kerja. Dan kewajiban untuk mendengarkan aspirasi. Sistem upah. Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi atau bayaran atau upah yang diterima pekerja. Ada 3 jenis sistem upah yang umum digunakan oleh pengusaha, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan satuan waktu. Kedua, berdasarkan satuan hasil. Dan ketiga, borongan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap karyawan berhak menerima upah kerja atau penghasilan setiap bulannya secara layak.
di mana perusahaan wajib memberikan upah minimum atau sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang biasa disebut UMR. Upah minimum kerja yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan layak hidup para pekerja atau karyawan sehari-hari. Ketentuan PHK. Ketentuan dalam aturan Perburuhan Nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai pihak, dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pada bab 5, khususnya mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Yang pertama, pasal 36 mengenai bagaimana alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Yang kedua, pasal 37 sampai dengan 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya, dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.